Satu konsep yang yang baru juga pada zaman moden ini yang panggil neoadjuvant. Maksudnya pengubatan sebelum operasi untuk kecilkan kanker supaya kecilkan kanker begitu bisa jalani operasi konservatif payudara yang pastinya tidak mau mastektomi, terutamanya pada golongan yang muda. So ataupun dalam kategori yang lain, kanker yang besar dan tidak dapat dioperasi langsung. So lepas kemoterapi ataupun terapi biologis bisa operasikan. So sebagai salah satu contoh pasien saya menderita kanker yang sangat-sangat lanjutnya stadium, tidak dapat menjalani operasi sebab dapat tahu di sini kanker sangat melekat pada dinding ataupun otot. Jika menjalani operasi pada masa ini, kemungkinan tidak akan bersih dan masih akan melekat pada dinding ini. So pasien ini menjalani perubatan kemo lepas 8 siklus berjaya menjalani operasi ini. So stadium 4, modern era, sebab modern era ini ada pencitraan yang sangat canggih. Sebagai contohnya CT scan, PET scan ataupun MRI. So ini dapat mendeteksikan penyebaran kanker pada tahap awal dan terbatas. Penyebaran terbatas biasanya 5 lesi di otak, paru, hati, kelenjar adrenal, mana-mana tulang dan kelenjar getah bening. So bisa melalui operasi ataupun sinaran berdosis tinggi dan tepat pada sasaran dipanggil stereotaktik, dapat menghancurkan kanker. Ini adalah contoh-contoh pasien saya yang kanker menyebar ke otak, di tulang belakang, di paru, di hati dan kelenjar getah bening. So di sini ada dua term, radiosurgery dan saber. Radiosurgery lebih kepada otak dan saber ialah untuk badan. So CyberKnife akan melancak macam yang Ibu Josephine kata tracking, melancak tumor yang bergerak tepat sekali dengan pencitraan selang masa tertentu sebelum setiap radiasi. So persediaannya sangat-sangat senang. Untuk yang otak hanya perlukan satu mask topping sahaja. Yang untuk yang badan perlukan satu yang panggil blue bag untuk acuan dan satu vest. Sebelum CyberKnife dijalankan, dia perlu simulasi. Simulasi maksudnya dapatkan image ataupun yang terbaru ini akan dimasuk kepada komputer sistem ataupun robotik sistem kami untuk perancangan. So waktu memberikan CyberKnife sinaran itu, technician akan mengoperasikan robot di satu bilik, tetapi kami masih menggunakan CCTV untuk memantau pastikan pasien dalam keadaan yang bagus. So inilah contoh selepas berjaya menjalani CyberKnife di otak selepas 5 bulan tidak nampak lagi. Dekat peparu selepas 1,5 tahun. Di tulang belakang selepas 6 bulan, aktivitas itu tidak dinampak lagi. Nah ini selepas 4 bulan di hati. So inilah waktu sebelum menjalani CyberKnife. Boleh nampaknya semua agak gembira, tidak nyeri langsung. So selepas perubatan selesai, siap pulang. Tanpa perlu masuk ke ward, diinapkan. So perubahan saber ini melalui database Amerika daripada 2004 sampai 2015. Dari waktu ke waktu radioterapi saber ini sangat sering digunakan. Dan kelangsungan hidup rata-rata daripada 39 ditingkatkan daripada 28 bulan dengan gunakan radioterapi yang biasa. So SRS, satu term lagi SRS ataupun saber, so cocok untuk kanker yang tak besar sangat. So tadi ada satu penonton tanyakan stadium ketiga. So kebanyakan lebih cocok kepada kanker yang tak besar sangat dan biasanya rawatannya 1 sampai 8 kali perubatan saja dengan dosis radioterapi yang tinggi, radioterapi yang sangat efektif dan bersifat ablatif.
maksudnya akan menghancurkan atau merosakkan semuanya, yang macam pembedahan ataupun operasi. Tidak invasif, tidak nyeri, tidak sakit, dia ada pendarahan, luka ataupun ubat bius diperlukan. Masa ubatan biasanya dalam lingkungan 15 sampai 30 minit. Semuanya pesakit luar. Tidak perlu diinapkan. So untuk kanker paru stadium 1 sampai 3A biasanya perubatan ialah melalui operasi. Operasi jika kanker itu pada satu bahagian sahaja menjalani lobectomy. Jika di tengah-tengah ini perlu buangkan semua keseluruhannya, dipanggilkan pneumonectomy. Stadium kanker paru awal, tapi fungsi paru rosak disebabkan biasanya merokok ataupun banyak penyakit kronis, bisa menjalani bedah. So itu soalan setiap pasien akan tanya-tanyakan. So daripada kajian ini, seiba lawan dengan operasi, daripada kelangsungan hidup, ada bedanya 3 tahun. Boleh katakan sedikit lebih bagus daripada operasi. Daripada 95% lawan dengan 80%. Dari segi kekampuhan tak ada beda sangat daripada chart ini boleh nampak. So ini salah satu pasien dengan Ibu Josephine, 81 tahun, sebab dia tidak cocok untuk menjalani operasi. So dia menjalani dan CyberKnife ini. So ini dia sebelum, ini sebelum, ini semasa dan ini selepas selesaikan rawatan. So yang tadi ada penonton tanyakan stadium 3 yang tidak, stadium 3A bisa operasi. Ada stadium 3A, B dan C tidak bisa dioperasikan. Dia tidak cocok dioperasi, maka perubatan radioterapi bersama dengan kemoterapi selama 4 sampai 6 minggu. Setelah selesai dan melanjutkan imunoterapi selama 1 tahun. Ini dapat memanjangkan kelangsungan hidup yang signifikan. Banding dengan hanya kemoterapi dan radioterapi. So inilah dua maklumat ialah imunoterapi. Boleh dikatakan sekarang stadium ketiga boleh hidup sampai 4 tahun. So peratusan yang boleh hidup sampai 4 tahun ialah 50% lawan dengan 35% yang hanya kemo dan radioterapi saja. Yang dua maklumat ini adalah selepas kemo dan radioterapi lanjutkan rawatan selama 1 tahun dengan imunoterapi. Stadium 4 kanker paru. Rata-rata kelangsungan hidup hanya 8 bulan. Ini tak ditunjukkan 2002 sejak. So perubatan sekarang banyak gunakan targeted therapy dan immunoterapi. Lebih efektif dan panjangkan kelangsungan hidup. Sasaran ataupun target adalah kerosakan genetik yang ada pada sel kanker. Mendeteksikan sasaran memerlukan lab yang berteknologi. So apa yang maksudnya targeted terapi? Sasaran adalah pada kanker sahaja, tidak pada sel-sel normal. So targeted terapi kena pasti target dan menyerang dan merosakkan sel-sel kanker sahaja dengan lebih efektif, tapi kurangkan efek sampingan sebab dia akan menyerang pada sel-sel kanker sahaja yang ada target ataupun sasaran ini. So pengubatannya lebih dipersonalize dengan profil tumor sendiri.
So selain pada itu, untuk mendapatkan atau mendeteksikan sasaran ini perlukan yang teknologi seperti next gene sequencing ataupun dalam bahasa Indonesia dipanggil pengurutan generasi berikutnya PGT. So yang prosedurnya sama, perlukan tisu-tisu biopsi. Selepas itu dia menggunakan teknologi dapatkan DNA daripada setiap sel kanker. So daripada DNA itu kami akan sequence dapat mana yang ada kerosakan pada sequence itu. So ini akan dapat tahu apakah target yang ada pada sel-sel kanker itu. So terdapat ada package yang tidak ada berbeza. Ada yang perlukan deteksi 500 gene, 160 gene atau 50 gene. So yang tujuan deteksikan sasaran ini harus ingatkan mesti ada ubat baru kami nak detect sasaran itu. Jika kami detect gunakan harga atau lumayan untuk menjalanikan tes-tes NGS ini tanpa perubatan tidak akan membawa apa-apa manfaat. So kami akan lebih fokus kepada mana-mana gene yang sudah ada perubatannya supaya dapat menjimatkan bayaran untuk menjalanikan tes-tes yang berteknologi tinggi ini. Harga boleh daripada ringgit Malaysia 6 sampai 7 ribu yang jika dihantar ke seperti ke Amerika boleh sampai 20 lebih ribu ringgit Malaysia. Dari segi biopsi, sebab standard biopsi adalah langsung daripada kanker. Teknologi yang baru ada dipanggilkan liquid biopsi. Maksudnya tidak perlu lagi biopsi daripada kanker itu, hanya mendapatkan darah sahaja. So ini lebih cocok untuk yang kanker kecil tidak bisa biopsi langsung atau lepas biopsi isinya tidak cukup untuk menjalani tes-tes genetik. Tetapi satu keburukannya lah ini hanya dapat tahu genetik info. Apa jenis kanker itu tidak kena pasti. Sebab contohnya non-small cell atau small cell kami tidak pasti tahu, tidak dapat dipastikan. Apa yang kami tahu hanya target ataupun genetic info. So sebagai diagram ini, di dalam pembuluh darah, tumor sel itu akan keluarkan DNA-nya di dalam saluran darah. So kami ambilkan darah itu untuk detekkan kanker sel punya genetik. Nah, lepas itu dapat bisa tahu apakah target atau sasaran itu daripada informasi DNA ini. So yang popular adalah imunoterapi. So ini adalah diagram untuk menerangkan apa maksudnya imunoterapi. So tumor cell ini adalah tumor cell dan ini adalah sistem imun pertahanan badan. So dari segi imunologi, tumor cell sepatutnya dianggap sebagai asing. Sistem imunasi sepatutnya akan menyerang ataupun membunuhkan tumor cell. Tetapi sebab tumor sel keluarkan ini reseptor dan memberikan satu signal kepada sistem imun badan mengatakan dia bukan asing, dia dianggap sebagai salah satu normal sel badan. So itulah sistem pertahanan badan tidak dapat menyerang atau membunuhkan sel-sel kanker. So tumor killing off. Dengan rawatan perubatan imunoterapi ini, ubat yang dipanggil anti-PD-L1 atau PD-1, dia akan menutup pada reseptor ini supaya dia ada interaksi di antara PD-L1 dengan PD-1 ini. So berjayalah sistem pertahanan dapat mencamkan sebagai sel asing seperti contohnya bakteria, virus dan start mulai menyerang dan membunuhkan kanker sel. So perubatan stadium 4 kanker, penyebarannya terbatas, maksudnya kurang daripada 5 lesi yang cocok untuk perubatan CyberKnife. Sampel biopsi diperlukan untuk mendeteksikan genetik yang rosak sasaran terapi.
test PD-L1 ekspresi untuk cocok untuk imunoterapi atau tidak. So jika cocok untuk targeted ataupun imunoterapi, baru gunakan kemoterapi pada waktu moden ini. So contohnya targeted terapi telah meningkatkan kelangsungan hidup 32 bulan lawan dengan jika gunakan kemo yang biasa hanya 16 bulan. Boleh dikatakan ini meningkatkan kelangsungan hidup selama 2 kali lipat. So yang biasa-biasa yang kami nampaknya efek sampingan adalah macam jerawat ataupun rashes pada muka. Ini adalah pada ringan grade 1, ini yang lebih serius yang grade 3. So ataupun luka-luka pada jari yang sering kami jumpa adalah diarrhea. Ya, inilah sering kami nampak pasien yang mendapatkan targeted terapi yang senang dirawatkan dengan efek sampingannya. So imunoterapi boleh nampak banyak jenisnya imunoterapi, tapi kelangsungan hidup semuanya lebih kurang 22 tahunnya, 20 lebih bulan ataupun 2 tahun. Berbanding dengan kemo biasanya dalam lingkungan 11 sampai 13 bulan sahaja. Rata-rata kelangsungan hidup. So boleh nampak di sini 5 tahun punya survival rate untuk stadium 4, 30 tahun, 32 bulan lawan dengan 16 bulan, hampir 2 kali lipatnya. So efek sampingan kemoterapi dengan imun langsungnya beda. So yang biasanya ini yang jumpa pada pasien yang mengambil rawatan kemo seperti muntah, letih, diarrhea, demam, masuk kuman, mulut pecah-pecah. Ini semua tidak akan ada pada imunoterapi. Imunoterapi lebih kepada inflamasi, maksudnya ialah reaction yang terlampau tinggi. Dia akan berlakunya inflamasi pada tiroid, pada paru, pada kulit, pada usus dan sebagainya. So langsungnya tidak beda efek sampingan.